Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ibu Fani. Di video kali ini, Bu Fani akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita simak. Perkembangbiakan tumbuhan ada pada kompetensi dasar IPA 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui tujuan dari perkembangbiakan, lalu mengetahui alat reproduksi tumbuhan dan bagian-bagiannya. Setelah itu, yang terakhir, mengetahui cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Pernahkah kalian melihat pohon mangga yang sedang berbuah lebat? Pernahkah kalian memakannya? Bagaimana rasanya? Tentu sangat manis, bukan buahnya? Ketika kalian mengupas mangga dan memakannya, tentu kalian akan menemukan biji ya. Untuk apa sih fungsi biji mangga? Ya, betul. Ketika biji ini ditanam, tentu akan menghasilkan pohon mangga yang baru. Ketika biji mangga ini menghasilkan pohon mangga yang baru, itu menandakan bahwa pohon mangga ini telah berkembang biak. Jadi, ketika makhluk hidup menghasilkan individu yang baru, itu dinamakan proses berkembang biak. Proses berkembang biak disebut juga proses reproduksi. Nah, dapat kalian lihat di sini, ini merupakan gambaran siklus hidup mangga. Nah, siklus hidup mangga itu dimulai dari pohon. Pohon berbuah, ada buahnya. Nah, ketika buahnya kita kupas, kita menemukan biji ya. Ini kita kupas, lalu menemukan bijinya. Ketika biji ini kita tanam, akan menghasilkan individu yang baru seperti ini. Nah, ini individu yang kecil ya, mangga kecil, pohon mangga kecil. Lalu ketika lama-kelamaan akan menjadi pohon mangga besar lagi dan berbuah lebat lagi. Begitulah kira-kira, terus seperti itu. Ini dinamakan siklus hidup mangga ya. Jadi, dari satu pohon mangga dapat menghasilkan banyak pohon mangga. Itu artinya pohon mangga ini melakukan reproduksi. Reproduksi yang terjadi pada pohon mangga disebut juga reproduksi secara generatif atau reproduksi secara kawin. Maksudnya, dalam proses tersebut melibatkan sel jantan dan sel betina. Dapat kalian lihat di sini, dari satu pohon mangga ini dapat menjadi pohon mangga yang sangat banyak. Begitu ya, anak-anak? Namun, tidak semua tanaman berkembang biak seperti pohon mangga. Contohnya adalah jamur, dan masih banyak jenis tanaman lainnya. Namun, pada pertemuan kali ini, Bu Fani hanya akan membahas proses reproduksi secara generatif saja ya. Apakah kalian tahu gambar ini? Ya, ini adalah gambar bunga pada pohon mangga. Nah, kalau yang ini merupakan contoh bunga yang lainnya. Kalian tahu nggak kalau bunga itu merupakan alat reproduksi pada beberapa jenis tanaman? Di dalam bunga tentunya ada beberapa bagian yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ayo kita pelajari. Perhatikan bagian-bagian bunga ini. Kita mulai dari yang bawah ya. Nah, yang di bawah ini ada yang disebut tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya untuk menopang dan menghubungkan antara bunga dengan ranting. Selanjutnya ada yang disebut dasar bunga. Dasar bunga ini memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan beberapa bagian bunga lainnya. Selanjutnya ada yang disebut bakal biji. Bakal biji ini fungsinya sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Selanjutnya, ada yang disebut kelopak bunga.
Fungsi dari kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak akan terbuka dan tersimpan di bagian bawah ketika mahkotanya mekar. Selanjutnya, ada yang disebut kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah alat reproduksi betina. Fungsinya sebagai tempat melekatnya dan masuknya serbuk sari yang berasal dari kepala sari yang kemudian diteruskan atau ditransfer ke bagian inti telur melalui tabung serbuk sari. Nah, ke sini ya. Nih, tabung serbuk sari ke sini ke bawah. Selanjutnya, ada yang disebut tangkai putik. Nah, ini nih, tangkai putik ini fungsinya untuk menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang seharusnya. Tangkai putik ini memiliki rongga atau saluran serbuk sari yang merupakan tempat melewatnya serbuk sari yang berasal dari kepala sari, yang kemudian akan diteruskan menuju inti generatif atau ovarium. Nah, inti generatif atau ovariumnya ada di sini ya. Kemudian, terjadinya pembuahan. Selanjutnya, ada yang disebut benang sari. Nah, ini nih, benang sari. Benang sari ini adalah alat reproduksi jantannya. Lalu, ada yang disebut kepala sari. Nah, kepala sari ini menghasilkan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini yang nantinya akan jatuh, nih di sini banyak serbuk sari ya. Nih, nantinya akan jatuh dan membuahi bagian putik ke sini. Nah, sehingga apabila proses pembuahan terjadi, akan menghasilkan individu baru. Selanjutnya, ada yang disebut mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Fungsinya untuk menarik serangga hinggap dan membantu proses penyerbukan. Nah, itulah bagian-bagian bunga. Sekarang, kita akan belajar tentang cara-cara penyerbukannya ya, anak-anak. Cara-cara penyerbukan terdiri atas 3 cara. Yang pertama, berdasarkan asal serbuk sari sendiri. Yang kedua, berdasarkan asal serbuk sari yang lain. Yang ketiga, berdasarkan perantaranya. Kita bahas yang pertama dulu ya. A. Berdasarkan asal serbuk sari sendiri. Nah, cara-cara ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah autogami atau penyerbukan sendiri. Nah, ciri-ciri penyerbukan sendiri ini, bunganya termasuk bunga yang sempurna, sebab memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri diantaranya adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, dan masih banyak lagi. Jenis yang kedua disebut geitonogami atau penyerbukan tetangga. Geitonogami cirinya serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan yang sama. Nah, penyerbukan tetangga terjadi saat bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan 2 bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah padi, jagung, kelapa, dan masih banyak yang lainnya. Cara yang kedua berdasarkan serbuk sari lain. Nah, cara ini dibagi 2 jenis. Yang pertama yang disebut hibridogami. Hibridogami atau penyerbukan bastar
merupakan proses saat serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda atau beda varietas. Kemudian menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Contohnya adalah mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dan jambu batu putih, dan masih banyak lagi. Jenis yang kedua disebut alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau alogami terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih sejenis. Macam penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang masih dalam jenis yang sama, sehingga menghasilkan peningkatan keragaman genetik. Contoh tumbuhan dengan macam penyerbukan silang diantaranya adalah Kamboja, melinjo, pinus, dan masih banyak yang lainnya. Cara yang ketiga, penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama, ada yang dengan bantuan angin atau disebut anemogami. Proses penyerbukan terjadi saat angin meniup serbuk sari yang halus sehingga terlepas dari tangkai dan bisa masuk ke dalam kepala putik. Penyerbukan dengan angin biasanya terjadi pada bunga dengan mahkota kecil, warna tidak mencolok. Selain itu, bunga dari macam penyerbukan angin biasanya tidak mempunyai kelenjar madu atau nektar, memiliki serbuk sari yang ringan, kepala putik yang besar, memiliki tangkai sari yang panjang, dan jumlah serbuk sari yang banyak. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan ini adalah jagung, padi, kelapa sawit, dan lain-lain. Selanjutnya, ada yang disebut zoidiogami atau dengan bantuan hewan. Macam penyerbukan berdasarkan perantara berikutnya ini adalah dengan bantuan hewan seperti lebah, kupu-kupu, siput, burung, atau serangga lainnya. Umumnya, penyerbukan dengan hewan terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Ciri-cirinya memiliki mahkota yang besar, warna mahkota yang cantik yang berwarna-warni, dan mencolok. Selain itu, bunganya memiliki aroma harum yang menggoda serangga, serta mempunyai kelenjar madu. Salah satu macam penyerbukan yang paling banyak terjadi, contohnya tumbuhan dengan penyerbukan ini, antara lain mawar, tumbuhan kenanga, tumbuhan sepatu, tumbuhan melati, dan lain-lain. Selanjutnya, penyerbukan dengan bantuan air atau biasa disebut hidrogami. Proses penyerbukan ini terjadi sebab tumbuhan terendam air. Bisa juga terjadi saat terkena hujan atau terkena tumpahan air, sehingga membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Tidak ada ciri khusus pada bunga yang melakukan macam penyerbukan ini. Contoh tumbuhan dengan penyerbukan ini antara lain ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, ada yang disebut antropogami atau dengan bantuan manusia.
Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak mampu melakukan penyerbukan bila tidak dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang butuh penyerbukan ini seperti memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit untuk rontok. Contoh tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia dalam penyerbukannya antara lain salak, semangka, buah naga, vanili, dan masih banyak yang lainnya. Nah, cukup sekian pemaparan dari Ibu Fani ya. Semoga kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.